Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melchior Muruk SPD dengan nomor induk mahasiswa 2025822437. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Flores. Pada hari ini, tanggal 8 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 7 SMP Negeri 1 Atap Tala dengan materi pokok teks deskripsi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Selamat pagi Pak Guru. Baik, selamat pagi semua. Marilah teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Terima kasih Pak Guru. Halo Yesus. Pak. Alvira Suni. Pak. Halo. Hai. Oke, semangat. Ya, sekarang kita mulai awal. Di sana itu saya tanyakan kepada kalian, kira-kira siapa yang melihat pantai? Angkat tangan. Silakan. Pantai Pasir Putih. Pantai apa lagi? Angkat tangan. Pantai apa lagi? Angkat tangan. Pantai Sukairlaran. Ya, Pantai Sukairlaran di sana engkau melihat. Ya, tentu ada tumbuhan. Ya. Di sana tumbuhan apa? Pohon kelapa. Pohon asam. Pasir. Batu. Ya, juga ada air. Itu adalah semua yang berada di pantai. Ya, pantai Sukairlaran, pantai Pasir Putih. Itu. Ya. Itu adalah yang sering kalian lihat dengan matamu sendiri. Ya, ada pantai, itu ada apa? Ya. Itu adalah tentang pantai. Tentu itu di sana itu ada ya, sebuah teks yang nanti kita buat, yang sering kita baca adalah teks ya, dalam bentuk paragraf. Tetapi di sini kita pada hari ini adalah tentang teks deskripsi. Baik. Jadi tentang hubungan materi itu sudah tadi saya sampaikan bahwa pantai itu kalian sudah sebutkan pantai Sukairlaran dengan pantai Pasir Putih yang terdapat di atas buku Kabupaten Belu. Di sana di pantai itu ada pohon kelapa, kalian sudah sebutkan. Ada batu, ada air, ada pasir. Itu. Yang berikut lagi,
punya kaitannya hubungan materi, yaitu tentang teks. Khusus saya sampaikan itu. Nanti sebentar di sana itu kita lanjut. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sana itu adalah meminta peserta untuk mengidentifikasi. Ya, kita sampai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sana itu ya, tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan struktur dan kosakata yang tepat. Tuh. Mendeskripsikan kosakata di sana dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Di sana materi apa kalian yang tahu tentang kira-kira apa yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu tentang teks deskripsi. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Teks deskripsi adalah kita. Teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Oke, mari tepuk tangan untuk jadi yang itu tentang teks deskripsi adalah sebuah pemaparan atau penggambaran secara jelas tentang sebuah objek. Itu tentang teks deskripsi. Ya. Tentang teks deskripsi yang pertama, lalu yang berikut lagi di sana, ya, tentu engkau sudah tahu bahwa struktur dan kosakata yang tepat. Di sana dalam sebuah paragraf mungkin engkau menuliskan sebuah teks, yaitu teks deskripsi. Tentu kata-kata yang Anda gunakan di sana itu untuk menuliskan teks tersebut itu Anda memilih kata-kata yang baik. Sehingga di sana itu ketika Anda membacakan dan yang mendengar di sana itu tidak membosankan. Karena penggunaan kata-kata itu tepat. Baik, sampai di situ. Kira-kira siapa yang tahu ciri-ciri daripada teks deskripsi? Silakan. Ciri tujuan, ciri objek, ciri isi. Ya, tujuan, objek, dan isi. Itu adalah tentang ciri-ciri. Ya. Di sana itu tentang ciri, tujuan, objek, dan isi. Ya. Khususnya memberikan ya deskripsi atau uraian
tentang sebuah benda, hal, maupun peristiwa sebagai objek. Jadi engkau tahu peristiwa itu adalah tentang sebuah objek. Itu tentang ciri-ciri daripada teks deskripsi. Ya. Yang berikut lagi tentang ciri-ciri teks deskripsi sudah, dan di sana itu ya, ada teks tentu, di sana ada paragraf. Paragraf di sana itu kalian sering ketemu di setiap kali Anda membacakan sebuah bacaan. Ada paragraf di sana itu meliputi apa saja paragraf itu. Ada berapa macam paragraf? Ada 3. Ya, sebutkan angkat tangan yang tahu. Silakan. 3. Paragraf pertama dinamakan paragraf deduktif. Paragraf deduktif. Jadi kalian perhatikan di situ. Perhatikan di situ. Ada materi mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas pada teks deskripsi. Di situ ada teks. Kalian saya berikan kesempatan untuk baca teks itu secara saksama. Lalu sesudah itu engkau silakan kerjakan. Yang pertama, tulis nama dari ketua kelas sampai dengan ketua kelompok sampai pada anggota. Sekarang waktu saya persilakan mulai diskusi. Ya, sudah kalian dapatkan lembaran kerja. Sekarang silakan baca teks tersebut. Sesudah baca, nanti di sana itu Anda bisa menuliskan ide pokok dan ide penjelas.
Semua sudah selesai? Sudah. Sudah? Oke. Sudah selesai? Jadi sekarang ya, kita memberikan kesempatan kepada kelompok pertama untuk presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Lalu kelompok yang lain duduk untuk mengikuti apa kira-kira ide pokok dan ide penjelas yang ditulis oleh kelompok 1. Nanti di sana itu sesudah mereka membacakan hasil diskusinya, kalian bisa tanggapi apa ide pokok tersebut sudah betul atau belum. Begitu. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi tadi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Mikael Michael Sherlington Farid, biasa dipanggil Michael. Dan anggota saya ada Regina, Tisha, Amma, dan Ria. Silakan. Maka verifikasikan ide pokok dan ide penjelas pada teks deskripsi. Soal Baca teks tersebut. pantai pasir putih, pemandangan yang sangat memukau. Pasir putih yang lembut, membentang luas menyatu dengan air laut menjadi berwarna biru kencang. Di sepanjang pantai terdapat pohon-pohon bakau yang besar yang menambah. Dulu baca suara itu coba jelas sedikit, angkat kertas sedikit. Ya, silakan. Pantai pasir putih, pemandangan yang sangat memukau. Pasir putih yang lembut membentang luas menyatu dengan air laut yang jernih berwarna biru. Di sepanjang pantai terdapat pohon-pohon bakau yang besar yang menambah keindahan Panorama. Suasana pantai yang tenang dan ombak yang tidak terlalu besar membuat tempat ini cocok untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Beberapa pohon kelapa yang tumbuh di tepi pantai berikan tempat berteduh bagi teman-teman. Ya, itu adalah teksnya. Sekarang coba tentukan ide pokok, katakan apa yang sudah kalian kerjakan di situ. Dan kelompok yang lain, kelompok 2, 3, dan 4, dengar dan ikuti lalu berikan alasan tanggapan. A. Ide pokok dari teks tersebut adalah pantai pasir putih. Ulang yang jelas. Jawaban A. Ide pokok dari teks tersebut adalah pantai pasir putih. Lanjut. B. Ide penjelas dari teks tersebut adalah pemandangan yang sangat memukau dan pasir putih yang lembut membentang luas menyatu dengan air laut yang jernih berwarna biru hijau. Ya. Kelompok yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Sekarang hasil diskusi dari kelompok 1 kalian sudah mendengarkan, dan apa ide pokok dan ide penjelas yang sudah mereka jelaskan itu, presentasikan itu, apa sudah betul atau masih kurang. Kita tepuk semangat. 1, 2, 3.
kalian sudah presentasikan di depan. Ya. Tadi adalah tentang pantai pasir putih, pemandangan yang sangat memukau. Pantai pasir putih yang lembut membentang luas menyatu dengan air laut yang jernih berwarna biru kehijauan. Di sepanjang pantai terdapat pohon-pohon bakau yang besar yang menambah keindahan panorama. Suasana pantai yang tenang dan ombak yang tidak terlalu besar membuat tempat ini cocok untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Beberapa pohon kelapa yang tumbuh di tepi pantai memberikan tempat berteduh dari teriknya matahari. Ya. Tadi disuruh untuk menentukan ide pokok dan ide penjelas dari teks tersebut. Ya. Sudah tentukan tadi. Jadi ide pokok dari teks tersebut adalah pantai pasir putih. Ya. Mari kita tepuk tangan dengan hasilnya, diskusikanlah. Ya, baik. Itu adalah untuk ide pokok. Sedangkan ide penjelasnya di sana adalah pemandangan yang sangat memukau. Pemandangan yang sangat memukau, pasir putih yang lembut membentang luas menyatu dengan air laut yang jernih berwarna biru kehijauan. Itu adalah ide penjelas dari teks tersebut dalam paragraf yang di sana itu adalah tentang pasir putih. Ya, jadi seperti itu. Sekarang sudah selesai dan mari kita tepuk tangan untuk hasil diskusi kalian. Baik, kita lanjut. Tadi kalian sudah mendengarkan tentang pengertian daripada teks deskripsi, lalu ciri-cirinya, jenis deskripsi, dan paragraf, macam-macam paragraf. Ya. Di sana, ayo, buku tugas, tulis. Sudah siap kertas, buku. Dengar baik-baik. Buatkanlah atau tulislah teks materi kita pada hari ini
teks deskripsi sudah kita bahas bersama lewat diskusi. Ya. Sebelum itu kita akhiri dengan doa. Saya ingatkan kembali materi apa yang kalian sudah dapat. Tadi yang pertama adalah tentang pengertian daripada teks deskripsi tersebut. Ya, Nika, tidak lupa ya, tidak lupa. Ya, ini Regina juga begitu, tidak lupa. Ya, Ama tidak lupa.